Saudara, orang yang suka menghina Yesus, menghujat Yesus, tidak ada satupun yang cerdas. Level kedunguan mereka bahkan ada di tingkat kronis, saudaraku. Nanti saudara sampaikan video ini kepada siapapun yang saudara nilai adalah penghina dan penghujat Yesus. Karena video ini berisi jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka, saudara. Ya, kenapa mereka ini berada pada level kedunguan tingkat kronis? Karena firman Tuhan ini, saudaraku, ya, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang saya mau sampaikan ini. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi, mengenai firman Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa Dia hanya akan menerangkan atau memberikan pengertian kepada orang yang takut akan Dia. Penghujat, penghina Yesus tidak takut Tuhan. Itulah sebabnya otak mereka dikunci. Kepada mereka tidak akan diberikan pengertian mengenai firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara akan lihat mereka hanya mampu membaca, tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Bahkan ciri-ciri kedunguan mereka itu terlihat dari pertanyaan dan tuduhan mereka, saudaraku. Apa yang mereka utarakan itu tuh dari generasi ke generasi sama terus, saudara, turun-temurun. Ya, pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan primitif, saudaraku. Ya, ada 3 saya pilihkan yang cukup populer. Di sini saya sampaikan yang pertama, Yohanes 17 ayat 3. Ini juga dijadikan andalan oleh mereka, saudara. Turun-temurun, saudara. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena ada kata-kata mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus, lalu mereka bilang, oh Yesus itu kan cuma utusan. Dia bukan Tuhan, cuma utusan. Yesus itu, saudaraku, dengar baik-baik. Ya, Dia mempunyai 2 natur. Yang pertama, Dia adalah Tuhan yang seutuhnya. Ya, firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi di dalam diri atau sosok Yesus ini, Dia juga adalah Tuhan sepenuhnya. Tetapi dari wujudnya, penampilannya, Dia juga adalah manusia seutuhnya. Ya, Dia mempunyai anatomi yang sama dengan manusia normal pada umumnya. Dia juga punya perasaan, Dia bisa lapar, haus, lelah. Ya, Dia juga bisa marah. Nah, sekarang di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, Dia sedang berkata-kata dari dirinya yang manusia. Itulah sebabnya Dia mengatakan Dia diutus. Firman Tuhan itu tidak diutus, saudaraku. Ya, firman Tuhan itu yang menjadikan alam semesta ini. Masa Dia diutus? Mau utus kemana lagi? Ya, jadi ketika dikatakan oleh firman Tuhan ini, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, itu diucapkan dari dirinya yang adalah manusia. Maka Dia mengatakan dirinya itu diutus. Saudara, kalau saudara sudah mengerti yang satu ini, sebenarnya ada banyak yang lain, saudaraku. Ya, yang sama seperti begini. Ya, penghujat, penghina Yesus, asal Yesus berkata sesuatu, itu dipukul rata semua Tuhan yang omong. Ya, mereka tidak bisa membedakan karena ketololannya itu, saudaraku, kedunguannya itu level kronis, saudaraku. Ya, jadi mereka tidak bisa memilah-milah kapan Yesus itu berkata-kata dari dirinya sebagai manusia dan kapan Yesus itu berkata-kata dari dirinya sebagai Tuhan. Yesus itu kan manusia seutuhnya, jadi tentu saja di dalam kehidupan keseharian Dia, ada waktu-waktunya Dia itu berucap sebagai manusia. Masa selama Dia menjadi manusia tidak pernah ada perkataan manusia dari dirinya? Hah? Dubbing dong kalau begitu, saudaraku. Hah? Cuman tubuh kosong lalu nanti ada berkata-kata, jadi semacam dubbing begitu, saudara. Ya, tentu saja di dalam kemanusiaannya itu Dia juga berucap sesuatu. Ya. Nah, salah satu yang diucapkannya itu di Yohanes 17 ayat 3 ini. Kemudian lanjut lagi di Lukas 23 ayat 46. Ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Wah, si penghujat penghina Yesus pun berkata, "Lihatlah, masa Tuhan mati?
Tuhan mau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Mau Tuhan yang mana lagi? Inilah saudaraku yang saya maksud tadi. Ya, kedunguan kronis, ya. Level kedunguan tingkat kronis, saudaraku. Lukas 23 ayat 46 ini, saudaraku. Lagi-lagi Yesus sedang berucap dari dirinya yang manusia seutuhnya itu. Atau manusia sepenuhnya itu. Itulah sebabnya ketika mati, itu juga yang mati adalah manusia sepenuhnya. Maka di sini dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dia berkata-kata dari dirinya yang manusia sepenuhnya. Dan setelah dia menyerahkan nyawanya, kan dia mati. Maka yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Ya. Sebelumnya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi tidak ada yang membunuh Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri, ya, dan menerimanya kembali. Itulah sebabnya di hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya, kuasa ketuhanannya. Ya, tidak ada yang membantunya. Itulah kuasa ketuhanannya sehingga jasadnya itu bangkit dan hidup seperti sedia kala. Ya, kemudian bukan cuma bangkit, dia terangkat ke sorga. Ya, saudara. Yang ketiga contoh, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Wah, penghina dan penghujat Yesus berkata, masa Tuhan tidak tahu hari kiamat? Saudara, lagi-lagi Matius 24 ayat 36 ini, Yesus sedang berkata-kata dari dirinya sebagai manusia. Memang manusia tidak ada yang tahu kapan akhir zaman itu, kapan kiamat itu akan datang. Firman Tuhan katakan, hari itu akan datang seperti pencuri di malam hari. Tidak seorang pun yang tahu. Oleh karena itu Yesus mengatakan dari dirinya sebagai manusia dia pun tidak tahu, dan itu sudah tepat. Ya, kapan Yesus berkata-kata dari dirinya yang Tuhan? Ya, kapan? Itu seperti yang Yohanes 11 ayat 25, saudaraku. Di situ Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini perkataan Tuhannya. Ya, kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saudara harus ingat, Yesus tidak mati dan dikuburkan di tanah di bumi ini, saudaraku. Dia bangkit. Ya, itu poin pentingnya. Dia bangkit. Oleh karena itu, siapapun kamu, ya, silahkan kamu cari. Kamu tidak akan pernah menemukan tulang belulang atau kerangka Yesus di muka bumi ini. Sebab dia bangkit dan dia terangkat ke surga. Tidak berbekas, karena dia adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Jadi ingat baik saudaraku, ya, engkau harus cerdas. Jangan mempunyai kedunguan seperti para penghina dan penghujat itu. Mereka tidak dapat membedakan mana Yesus yang sedang berkata-kata dari dirinya sebagai Tuhan dan mana Yesus yang sedang berkata-kata dari dirinya sebagai manusia. Terima kasih saudara sudah memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.